Hari Senin kemarin bisa jadi hari yang dramatis mengutas aura antara cinta dan benci bagi Robby, personel band Geisha, dan Cinta Ratu Nansya, sang istri. Betapa tidak, pertama kali menjalani sidang perdana proses perceraian mereka, cinta yang digugat cerai Robby pun sudah deras mengurai air mata, bahkan sebelum sidang perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan wajah sendu, Cinta merangkul ibunya di luar gedung seolah meminta restu dan kekuatan. Wajah sedih Cinta pun kian mendulang momen dramatis ketika Cinta dan Robby sama-sama memasuki ruang sidang. Cinta yang berusaha tegar menyapa Robby dengan belayan dan ciuman di pipi mendadak mendapat penolakan keras dari Robby. Uniknya, alih-alih menunjukkan sikap emosional dan kecewa atas penolakan Robby, Cinta pun mengurai sikap santai sambil menjelaskan bahwa mereka masih berstatus suami istri. Masih suami, kan terlalu malu. Ya tapi kita boleh dong, boleh. Menit demi menit berlalu, sidang permohonan cerai Robby yang berlangsung secara tertutup pun berubah menjadi aksi saling tegang dan menghindar. Waktu rehat yang dipergunakan sebelum melakukan mediasi, alih-alih dimanfaatkan Robby dan Cinta untuk saling berdamai, Robby justru bergerak cepat menuju mobil pribadinya dan melaju pergi mencuatkan tanya. Ada apa dengan Robby? Konon menuliskan unsur guna-guna dalam gugatan cerainya kepada Cinta. Mungkinkah sudah tak ada lagi cinta yang tersisa di hati Robby untuk Cinta? Nanti aja masih ada mediasi Pak, masih ada mediasi. Belum. Ntar aja. Ya ini masih sidang pertama. Robby, tahannya Robby dikit. Ya biar sebabnya aja ya. Ini masih sidang pertama. Bener nggak? Bang, yang dipelet gimana bang? Pak Robby. Menurut saya tingkat kedewasaannya, rasio logisnya juga lumayan tinggi. Nah sekarang di dalam gugatan dia masukkan alasan kenapa menceraikan Mbak Cinta adalah yang pertama ada foto mantan. Yang kedua, nah ini lebih ngeri lagi nih. Udah. Mistis sama pelet katanya. Dan lebih ngerinya lagi, peletnya itu dimasukkan ke dalam tubuhnya Mas Robby supaya Mas Robby itu tunduk sama Mbak Cinta. Nah gini, maksud saya gini, kita ini masuk ke dalam ranah pengadilan, kita ini bicara sesuatu yang realistis, kita bicara sesuatu yang berdasarkan fakta. Mengejutkan jika ada banyak selebriti memilih untuk tertutup dan hanya mengutas alasan ketidakcocokan atau cekcok berkepanjangan sebagai dasar gugatan cerainya. Tapi mengapa Robby begitu blak-blakan menguak adanya unsur guna-guna di balik gugatan cerainya? Benarkah Robby memiliki bukti nyata yang kuat di mata hukum atas tudingannya kepada Cinta tersebut? Entahlah, yang jelas tak terima dituding melakukan guna-guna, pihak Cinta pun menuntut pembuktian yang tak hanya logis tapi juga sah di mata hukum. Lantas, apa kata praktisi hukum terkait hal di luar nalar masuk dalam gugatan hukum? Di dalam persidangan ini nanti teman-teman wartawan juga harus ngikut terus karena akan ada acara persidangan pembuktian bagaimana caranya pelet itu masuk ke dalam tubuhnya Robby. Saya ngebayangin aja nggak bisa, Mas. Mau nggak mau dia harus buktikan itu. Karena apa? Karena dia mendalilkan itu. Secara hukum sampai dengan saat ini perundang-undangan ya yang mengatur mengenai guna-guna atau pelet atau ilmu-ilmu hitam atau ilmu apapun itu belum ada diatur dalam hukum tindak pidana. Namun demikian apabila memang orang seseorang merasa ada hal-hal yang aneh lalu mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bisa dapat dibuktikan secara nyata, secara fakta, maka dari situlah mungkin adanya petunjuk-petunjuk yang bisa saja
sandingkan dengan pasal-pasal pidana yang sudah ada. Kamu bilang aku pelet kamu. Aku pelet pilih-pilih. Gila. Apa yang mau aku ambil dari kamu? Rumah aja masih ngontrak, Bi. Lalu nggak ada yang perlu diributin. Pulang ke rumah, selesaiin masalah. Setelah 3 tahun, saya mati-matian belain kamu. Kamu mati-matian matiin saya. Salah saya apa, Robi? Salah saya apa? Pulang ke rumah, duduk berdua, selesaikan masalah. Jangan lari dari masalah, be gentle, jadi laki-laki. Sebenarnya di sini kami butuh sesuatu alasan yang realistis. Iya, Mas, carilah alasan yang realistis. Kalau itu sama aja, alasan itu sama aja nuduh misalnya, masukkan aja sekalian gugatan bahwa Mbak Cinta itu rupanya Spider-Man, nah gitu aja sekalian gitu loh. Wonder Woman. Atau Wonder Woman gitu loh. Kan enak. Kalau ada orang baru ya atau ngomong aja tuh. Nanti kalau saya buka kalian semua kaget loh. Jauh dari konflik rumah tangga, Robby Geisha dan Cinta Sang Istri, Jagat Hiburan justru sedang antusias tersengat semangat baru menyambut film bergenre unik Mata Dewa. Film yang dibintangi Kenny Austin, Brandon Salim hingga penyanyi Ariyo Wahab ini mengusung tema unik yang tak biasa karena kental drama yang bertabur unsur olahraga. Sampai-sampai Ariyo Wahab yang sempat vakum panjang dari dunia hiburan pun tertarik untuk ikut terlibat karena alur dan karakter pemain film Mata Dewa yang unik sukses mencuri perhatian penonton sejak tayang tanggal 8 Maret 2018 lalu. Dan ini menceritakan Dewa, which is Kenny Austin. Nah, pasti pada penasaran kan kenapa sih kok pemain basket tapi pakai kacamata di poster. Jadi ini ceritanya adalah dia pemain DBL, terus satu hari dia kena kecelakaan mata, terus hilang penglihatan mata sebelah kirinya, tapi tetap dia semangat, tetap kerja keras karena dia nggak mau menyerah, dia mau tetap SMA Wijaya, which is sekolahnya dia untuk tetap menjuarai Liga DBL. Nah, jadi ini film sangat-sangat banyak pesan moral dan juga bisa menyemangati anak-anak muda di Indonesia. Buat kalian semua jangan lupa untuk nonton film Mata Dewa, udah tayang dari tanggal 8 Maret. Sampai hari ini juga masih tayang dan kita juga bakal muterin ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Oke? Brandon Salim checking out, bye-bye! Merayakan ulang tahun sang istri, Asep Jaya alias Encuy mengajak para pemain dunia terbalik untuk makan-makan di rumahnya. Tak tanggung-tanggung loh pemirsa, Encuy langsung turun ke dapur untuk memasak. Mulai dari jengkol, ikan asin hingga sambal terasi. Enak banget ya. Lalu seperti apa keseruan dan juga antusiasme Encuy dalam memasak dan memakai topeng wajah anti minyak panas? Yuk kita lihat liputannya setelah yang satu ini.